adik-adik. Halo. Wah, ketemu lagi nih dengan kakak. Yo, masih ingat gak kakak siapa? Iya, kakak Ningsi. Nah, senang banget ya hari ini ketemu lagi dengan adik-adik semua. Pasti adik-adik udah rindu nih mau beribadah, mau memuji Tuhan, mau bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Siapa di sini yang udah rindu mau memuji Tuhan? Iya, semua ya. Kakak juga rindu banget nih. Udah lama gak ketemu sama adik-adik, udah lama gak memuji Tuhan. Rasanya 1 minggu itu lama banget ya adik-adik. Jadi hari ini, hari Minggu ini kita mau kembali lagi, kita mau semangat lagi mau memuji Tuhan. Udah siap belum adik-adik mau memuji Tuhan? Harus fokus ya. Kalau mau beribadah kepada Tuhan, kalau mau memuji Tuhan harus semangat, harus bersukacita. Kita mau mengundang Yesus datang dalam hati kita. Kita mau menyerahkan ibadah kita hari ini kepada Tuhan. Karena itu adik-adik, yuk kita persiapkan hati kita. Kita mau mengundang Yesus untuk datang ke hati kita. Kita mau panggil Yesus supaya apa adik-adik? Supaya Tuhan Yesus itu masuk dalam hati kita, supaya Tuhan Yesus menuntun kita, memimpin kita. Yuk kita siapkan hati kita. Kita mau pujikan, Yesus kupanggil, Yesus kuundang, supaya Yesus yang menuntun hidup adik-adik, hidup kita semua. Yuk kita mau katakan, Yesus kupanggil, Yesus kuundang. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Sekali lagi yuk. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Ayo adik-adik sekali lagi kita mau mengundang Yesus masuk dalam hati kita. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yuk kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini kami bisa berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan berkati setiap ibadah kami yang kami akan lakukan hari ini. Berkati kami supaya kami bisa diberi semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Berkati kami di saat kami mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami kefokusan, hati yang mau dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu, supaya kami diperbaharui, diubahkan, ditegur, dinasehati melalui firman Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang taat, yang mau dengar-dengaran, yang mau melakukan firman Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hore.
Siapa di sini yang semangat mau memuji Tuhan? Yang udah gak sabar nih? Aduh, pengen memuji Tuhan, pengen bersuka cita, pengen bernyanyi, pengen mengangkat tangan, pengen bersorak-sorak kepada Tuhan. Ayo, siapa di sini yang sudah gak sabar nih mau memuji Tuhan? Wah, semua yang gak sabar mau memuji Tuhan. Kalau begitu kakak mau undang kita semua bangkit berdiri. Yuk, bangkit berdiri semua. Kita mau bertepuk tangan, kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak bagi nama Tuhan. Kita mau katakan adalah sukacita di hatiku, karena sukacita yang kita dapatkan itu dari Tuhan Yesus. Adik-adik bersukacita kan? Ya nggak? Ya nggak? Iya dong, harus bersukacita karena kita dikasih oleh Tuhan Yesus. Yuk kita mau menyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Adalah sukacita di hatiku. Di mana? Di hatiku. Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku. Sekali lagi yuk. Adalah sukacita di hatiku. Yuk di mana? Oke, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku. Aku bahagia bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bahagia bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi yuk. Adalah sukacita di hati. Di mana? Gak kedengaran? Ya betul, adalah sukacita di hati. Diberikan Tuhanku. Aku bahagia bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. 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 Kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi. Kasih Tuhan diam di dalamku. Yeay. Yo, siapa di sini yang kasih Tuhan diam di dalamnya? Kalau contohnya kasih Tuhan diam di dalam hati adik-adik, berarti adik-adik harus kasih lihat senyumnya. Yuk, mana senyumnya? Katanya kasih Tuhan diam di dalam hati adik-adik. Orang yang kasih Tuhan diam di hati kita, orangnya selalu bersukacita. Orangnya pasti memberikan senyum terbaik buat Tuhan Yesus. Yuk, tunjukin senyumnya. Kalau giginya diperlihatkan juga gak apa-apa. Yuk. Ih, senyumnya manis sekali adik-adik. Luar biasa. Berarti kasih Tuhan memang sungguh ada di hati adik-adik semua. Karena yang kakak lihat adik-adik semua bersukacita nih. Wah, luar biasa ya adik-adik. Nah, di sini siapa yang sudah rindu mau dengerin cerita firman Tuhan? Yuk, penasaran gak? Minggu lalu Kak Vena cerita tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Tentang raja siapa? Tentang raja Zedekia. Betul. Nah, sekarang Kak Shirley mau cerita apa lagi ya? Cerita apa lagi ya tentang raja Zedekia? Apalagi yang mau diceritakan tentang raja itu? Adik-adik penasaran gak? Iya, kakak juga penasaran nih. Siapa di sini yang penasaran dan pengen gitu? Apa ya cerita firman Tuhan? Siapa yang mau dengerin cerita firman Tuhan? Ayo, angkat tangannya. Wih, semuanya ya udah gak sabar nih mau dengerin firman Tuhan. Nah, adik-adik harus tahu kalau tiap minggu kita mendengarkan firman Tuhan, Tuhan mau mengajarkan kita sesuatu. Jadi kita harus fokus saat mendengarkan firman Tuhan. Gak boleh main-main, gak boleh ribut. Karena apa? Karena Tuhan mau mengajarkan kita sebagai orang yang lemah ini, sebagai orang yang berdosa, untuk mendengarkan Tuhan melalui cerita firman Tuhan. Yesus sayang gak sama adik-adik semua? Sayang gak? Percaya gak kalau Yesus sayang sama adik-adik semua? Iya, adik-adik harus percaya.
Yesus sayang sama kita itu terbukti dari setiap kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus banyak mengajarkan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang baik buat kita di saat kita mendengarkan firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus sayang sama kita, jadi kita harus dengar-dengaran akan firman Tuhan. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau mengangkat satu pujian. Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus itu sayang sama kita. Tuhan Yesus itu mau mengajari kita melalui firman Tuhan yang akan kita dengar, yang akan disampaikan oleh Kak Shirley nanti. Jadi kita mau katakan, Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Walaupun kita kecil, kita lemah, tapi kita diberi kekuatan oleh Tuhan Yesus supaya kita mengerti apa yang mau Tuhan mau katakan ke kita. Yuk, kita mau siapin hati kita. Sebelumnya kita duduk dulu ya. Kakak belum persilakan duduk nih. Yuk duduk dulu, duduk dulu. Duduk yang manis. Kita mau angkat pujian, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, ikut firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Amin adik-adik, yuk nyanyi lagi. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Halo adik-adik, lama ini ya tidak berjumpa dengan kalian di sesi cerita Alkitab sekolah minggu ya. Wah, Kak Shirley rindu sekali untuk cerita tentang Tuhan kita. Siapa namanya? Siapa? Iya, betul sekali. Tuhan Yesus. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kali ini cerita apa lagi ya yang akan kita pelajari tentang Tuhan? Penasaran? Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Yuk semua sikap doanya yang baik, lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas setiap kebaikan Bapa sehingga kami boleh untuk mendengarkan cerita tentang-Mu hari ini. Tolong bantu kami untuk memahami dan juga bisa melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita sudah berdoa ya. Tuhan yang akan pimpin kita agar bisa memahami cerita Alkitab kita hari ini ya. Untuk memulainya, mari kita coba untuk main games dulu. Siapa yang semangat untuk main games? Kak Shirley dong. Mudah sekali kok permainannya ya. Jadi adik-adik pasti bisa mengikuti. Namanya adalah 5 fingers up. Sesuai namanya, adik-adik bisa mengangkat kelima jarinya seperti ini. Sudah? Kita coba hitung ya, apakah sudah ada 5 jari yang terangkat?
Kita coba hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, good job. Adik-adik sekolah minggu memang luar biasa ya. Kak Shirley lanjutkan ya penjelasannya. Setelah mengangkat 5 jari, nanti Kak Shirley akan menyebutkan 5 kalimat. Kalau kalian pernah melakukannya, maka kalian harus menurunkan 1 jari kalian seperti ini. Misalnya ya, kalimatnya adalah kalian sudah sarapan pagi ini? Kalau sudah sarapan, maka turunkan 1 jari kalian seperti ini. Kalau belum sarapan, jangan diturunkan ya. Jadi tetap posisinya seperti semula. Seperti ini ya. Nah, jadi nanti kalau ada pertanyaan berikutnya juga sama. Setelah turun 1, ada pertanyaan yang selanjutnya, maka turunkan lagi sampai nanti habis. Nanti Kak Shirley mau tanya, siapa ya yang jarinya terangkat ya? Berapa banyakkah yang terangkat ya? Oke, sampai sini adik-adik paham? Jojo paham? Samara? Kevin paham? Revan bagaimana? Oke, sip. Kita coba mulai ya. Yuk, siapkan dulu 5 jarinya di atas ya. Kalimat pertama adalah kalian pernah marah-marah minggu ini. Ayo siapa yang pernah marah-marah nih? Bisa diturunkan jarinya. Kalau tidak pernah marah minggu ini, berarti jarinya tetap di atas ya. Sudah? Kalimat berikutnya. Kalian tidak taat perintah papa, mama, atau guru sekolah minggu, atau guru di sekolah. Ayo, yang tidak taat bisa diturunkan 1 lagi jarinya. Jadi kalau tadi sudah diturunkan lagi. Kalau tidak, ya bisa tetap posisinya, gitu ya. Sudah? Oke, kalimat yang ketiga. Kalian tidak suka baca Alkitab. Nah, siapa yang tidak suka baca Alkitab nih? Bisa diturunkan lagi 1 jarinya. Sudah berapa jari ini yang tersisa yang masih naik sekarang? Oke, sudah dihitung berapa sisanya? Kita lanjut ya ke kalimat yang keempat. Kalian baru saja memukul seseorang minggu ini. Mungkin memukul hewan peliharaan, atau mungkin memukul teman, mungkin juga bukan teman ya, mungkin saudara ya, atau papa mama, ada yang kalian pukul. Sakit loh kalau dipukul. Semoga adik-adik tidak banyak ya yang melakukan hal ini ya, karena itu bad ya. Sudah diturunkan jarinya kalau memang pernah memukul? Oke, sekarang ke kalimat yang terakhir. Ini dia pertanyaannya ya. Kalian belum berdoa hari ini? Wah, harusnya sudah ya. Kan tadi sebelum memulai sekolah minggu kita sudah berdoa dulu dengan Kak Ningsi, dengan Kak Shirley juga ya. Nah, sudah? Harusnya sih semua sudah ya. Nah, sekarang coba dilihat ada sisa berapa jari yang terangkat di tangan kalian? Apakah 5? Atau 4? Atau 3? 2? 1? Atau tidak sama sekali? Nah, nanti saat Zoom sekolah minggu, adik-adik bisa lapor ya ke kakak-kakak sekolah minggunya. Ada berapa jari yang tersisa? Oke, siap? Nah, selama seminggu ini adik-adik sudah menjadi anak-anak yang good or bad ya? Sudah menyenangkan hati Tuhan belum ya? Coba diingat-ingat apa yang sudah adik-adik lakukan selama paling tidak 1 minggu ini. Mungkin adik-adik bingung ya, menyenangkan hati Tuhan itu seperti apa caranya Kak Shirley? Kita coba lihat ya, contohnya dari kisah Raja Zedekia. Siapa lagi ini? Minggu lalu kita sudah belajar tentang Raja Yoyakim dan Yoyakin yang katanya membingungkan namanya ya. Nah, tapi hari ini kita akan ditemani nih dengan teman baru ya. Sebentar nih, teman Kak Shirley ini agak pemalu ya. Coba adik-adik panggil ya, biar teman Kak Shirley ini jadi semangat dan berani. Oke? Namanya adalah Nathan ya. Jadi adik-adik bisa panggil Nathan di hitungan yang ketiga. Oke, siap ya yang semangat ya. Oke. Kak Shirley hitung 1, 2, 3. Nathan.
Loh, kok turun lagi Nathan? Masih malu-malu nih adik-adik. Ayo coba lebih semangat lagi ya teriaknya ya. Siap ya? Oke, 1, 2, 3. Nathan! Yeay, ini dia Nathan berani tampil. Ayo say hi ke Nathan adik-adik. Hai Nathan. Hai teman-teman dan Kak Shani. Salam kenal ya. Wah, salam kenal juga Nathan. Senang sekali Nathan bisa hadir di sini bareng dengan teman-teman semua nih. Nah, katanya Nathan hari ini juga mau belajar tentang Raja Zedekia ya? Iya, betul Kak Shani. Karena katanya Raja Zedekia ini raja terakhir kerajaan Yehuda. Jadi penasaran, kenapa bisa Nala jadi raja terakhir? Wah, rupanya Nathan sudah tahu ya kalau Raja Zedekia ini adalah raja yang terakhir dari kerajaan Yehuda. Wah, hebat sekali. Jadi apakah adik-adik juga penasaran? Nah, jadi begini nih Nathan dan juga adik-adik yang ada di rumah. Setelah sebelumnya Raja Yoyakin ya, yang huruf belakangnya N ya, Yoyakin kalah dari Raja Nebukadnezar yang berasal dari kerajaan Babel. Raja Nebukadnezar ini menjadikan Raja Zedekia yang adalah anak dari Raja Yosia sebagai Raja Boneka. Raja boneka? Kak Shirley, itu berarti seperti Nathan ya? Kan Nathan boneka. Wah, ya. Kurang lebih ya seperti itu ya Nathan ya. Jadi Raja Zedekia ini dijadikan raja yang bisa diatur-atur gitu oleh Raja Nebukadnezar. Jadi Raja Zedekia ini pun sama seperti Raja Yoyakim dan juga Raja Yoyakin di cerita kita minggu lalu. Dia ini raja yang jahat di mata Tuhan. Dia menyembah berhala, mengizinkan banyak sekali ritual-ritual untuk menyembah patung-patung. Padahal mereka ini sudah diingatkan Tuhan melalui nabi-nabi. Khususnya adalah Nabi Yeremia. Siapa namanya? Nabi Yeremia. Tapi tetap saja Raja Zedekia tidak taat sama Tuhan. Adik-adik dan juga Nathan apakah juga sama seperti itu? Gimana? Sudah dinasehati? Tapi tetap aja merasa dirinya yang paling benar dan tidak mau mendengarkan nasihat mereka. Nathan, kadang-kadang begitu sih Kak. Tapi Nathan terus belajar kok, biar bisa taat sama tata nana dan guru di sekolah. Wah, hebat sekali Nathan ya. Adik-adik di rumah juga harus terus belajar taat ya sama papa mama dan juga guru baik di sekolah ataupun guru di sekolah minggu sama-sama ya. Atau orang-orang yang tahu gitu ya, yang mengenal Tuhan dengan baik sehingga memberikan nasihat yang baik juga untuk kalian ya. Serta juga jangan lupa dong pastinya taat sama sumber yang memberikan hal itu semua, yaitu adalah Tuhan Yesus ya. Oke, nah Kak Sherry lanjutkan ceritanya ya. Setelah Raja Zedekia ini menjadi raja selama 9 tahun. Wow, lama ya. Dia ini mulai berpikir untuk lepas dari Raja Nebukadnezar. Jadi Raja Zedekia ini tidak mau lagi jadi boneka yang dikendalikan terus sama Raja Nebukadnezar. Akhirnya Raja Zedekia bertanya kepada Nabi siapa ini namanya? Yeremia tentang keputusannya untuk melawan Raja Nebukadnezar. Tapi
Nabi Yeremia tidak setuju dengan keputusan itu. Nabi Yeremia berfirman bahwa Tuhan mau agar Yehuda tetap taat di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar. Kalau coba-coba melawan nanti Yehuda bisa kalah dan juga menderita. Aduh ya. Tapi ya di sisi lain juga ada nabi-nabi palsu yang mengatakan bahwa Raja Zedekia ini harus menyerang Babel nih agar tidak dijajah terus. Nah, kalau adik-adik dan juga Nathan jadi Raja Zedekia nih, kira-kira kalian akan pilih yang mana nih? Pilihan yang membingungkan. Kalau ikut kata Nabi Yeremia, harusnya benar ya. Tapi nggak tahu juga kalau terus dijajah Kak Shirley. Nathan, pilih untuk ikut kata Nabi Yeremia aja deh. Oke Nathan, siap ya. Nathan pilih kata Nabi Yeremia ya. Kalau adik-adik pilih yang mana ayo? Yang ikut kata-kata Nabi palsu atau Nabi Yeremia? Menyerang Babel atau tetap taat pada Babel? Oke. Ada yang pilih untuk menyerang Raja Babel saja ya. Coba ya, kita lihat apa pilihan dari Raja Zedekia. Jadi, jawabannya adalah Raja Zedekia lebih memilih untuk menyerang Raja Nebukadnezar. Jadi lebih ikut keputusan nabi-nabi palsu. Apakah ini keputusan yang baik atau buruk bagi Yehuda? Menurut Nathan, baik atau buruk? Rasanya buruk ya Kak. Karena kalau kita lihat cerita-cerita sebelumnya, kalau kita tidak taat sama Tuhan, pasti berakhir tidak baik. Ada hukuman dari Tuhan. Oh iya, bener banget itu Nathan ya. Berakibat buruk memang. Apa akibatnya? Yaitu adalah akhirnya Raja Nebukadnezar ini mengepung Yehuda. Jadi prajurit-prajurit Babel ini mengelilingi Yehuda dan membuat bangsa Yehuda tidak bisa keluar dari kotanya. Terus gimana nih makanannya? Mau jalan-jalan gak bisa kayaknya ya. Dan semua ini terjadi selama 18 bulan atau kurang lebih 1,5 tahun. Lama sekali ya. Seperti kurang lebih ketika kita stay at home nih seperti sekarang ya. Karena ada pandemi dan tidak terasa sudah 1,5 tahun loh ya. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana situasi dari bangsa Yehuda yang dikepung oleh Raja Babel. Lama sekali kan ya, bosan kan ya di dalam terus ya kan. Akhirnya bangsa Yehuda pun kehabisan makanan ya. Mulai muncul juga wabah penyakit yang ganas. Sehingga banyak sekali rakyat yang meninggal. Sedih sekali ya. Hingga akhirnya pada tahun yang ke-11. Ingat 11 ya. Ada yang usianya 11 tahun? Di pemerintahan yang ke-11 tahun dari Raja Zedekia, Raja Zedekia dan prajuritnya membuat lubang pada tembok pertahanan mereka. Dan pada malam hari, jangan berisik, mereka kabur dari lubang itu. Wah, namun ternyata prajurit Babel ini langsung tahu dan berusaha menangkap mereka di lembah Yordan dekat Yeriko. Prajurit Babel pun masuk ya ke Yehuda melalui lubang tadi dan membakar bait suci yang telah dibangun oleh Salomo selama bertahun-tahun. Bayangkan ya, tidak hanya itu, semua perkakas atau peralatan ya di dalam bait suci yang terbuat dari emas, perak, dan tembaga juga diambil oleh Babel. Senang sekali Kak. Terus gimana nasib Raja Zedekia sendiri setelah ditangkap Kak?
Nah, Raja Zedekia ini ditangkap beserta dengan anak-anaknya. Ya ampun, serem ya. Anak-anak dari Raja Zedekia pun akhirnya dibunuh di depan mata Raja Zedekia sendiri. Sedih sekali ya. Ya itulah. Dan tidak hanya itu adik-adik, mata dari Raja Zedekia pun juga dibuat menjadi buta. Tidak bisa melihat lagi hingga dia meninggal ya. Coba adik-adik bayangkan ya, tidak bisa melihat sampai waktu yang lama, bagaimana rasanya ya. Sangat menderita. Sedih sekali nasib dari Raja Zedekia. Kalau rakyat Yehuda sendiri bagaimana, Kak? Apakah bangsa Yehuda berarti masih tetap berdiri? Nah, untuk rakyat Yehudanya, orang yang miskin ditinggal tuh di Yehuda untuk menjadi petani kebun anggur dan bekerja di ladang. Sedangkan sisanya dibuang ke Babel. Akhirnya kerajaan Yehuda pun hancur dan Raja Zedekia ini pun menjadi raja terakhir dari kerajaan Yehuda yang sudah sering kali ya diingatkan ya rasanya raja-raja Yehuda ini ya. Tapi tetap saja tidak taat sehingga Tuhan pun marah dan memberikan hukuman atas dosa-dosa yang sudah dilakukan oleh bangsa Yehuda ya, yaitu menyembah berhala, meninggalkan Tuhan, padahal Tuhan sayang sekali sama orang-orang Yehuda ya. Ya ampun, sedih sekali akhir kisah ini ya dari kerajaan Yehuda. Padahal Tuhan sudah memberikan banyak kesempatan untuk bertobat, tapi tidak pernah didengarkan. Akhirnya Tuhan pun memberikan hukuman agar mereka sadar atas kesalahan mereka dan sebagai bentuk betapa benci Tuhan terhadap dosa ketidaktaatan. Wah, Nathan, kamu hebat sekali ya Nathan. Good job ya. Betul Nathan. Jadi Tuhan tidak suka ya ketika kita tidak taat. Ingat, Tuhan tidak suka ketika kita tidak taat sama Tuhan. Ketika Tuhan berkata akan menghukum, maka itu pasti terjadi ya. Ketika Tuhan berkata akan menyelamatkan, maka itu juga pasti terjadi. Walaupun bangsa Yehuda sudah hancur, namun janji Tuhan bahwa Mesias akan lahir dari keturunan Daud juga pasti terjadi. Janji Tuhan pasti terjadi. Kira-kira siapa tuh keturunan Daud yang menjadi Mesias? Siapa? Kurang keras. Iya, Tuhan Yesus yang rela menjadi manusia untuk menyelamatkan kita ya. Dan semua ini bisa terjadi karena keadilan dan kasih yang Tuhan beri untuk kita, anak-anaknya. Oleh karena itu, jangan menganggap remeh Tuhan ya. Mentang-mentang Tuhan sayang sama kita boleh melakukan semua hal yang jahat. No ya. Jangan sampai kita menerima hukuman yang mengerikan seperti kerajaan Yehuda yang tidak pernah taat. Tuhan mengasihi kita, tapi jangan main-main sama Tuhan. Selalu taat sama Tuhan. Papa mama sebagai perwakilan Tuhan untuk kita, mendidik kita, dan juga guru-guru di sekolah atau di sekolah minggu. Selalu jadi berkat juga untuk orang-orang di sekelilingmu, sebab Allah selalu melihat ya. Kak Shirley ulangi hal yang bisa kita pelajari hari ini ya. Yang pertama, dengar dan taati nasihat Tuhan melalui papa mama atau guru. Yang kedua, setiap dosa pasti ada hukumannya. Jadi jangan main-main sama Tuhan. Oke? Dan yang ketiga,
Tuhan mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang terambil dari Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Ingat baik-baik, itu ayat hafalan kita hari ini. Jadi dihafalkan baik-baik ya. Biarlah sukacita karena mendengar kabar baik ini bisa terus menyertai hari dari adik-adik sekalian yang ada di rumah ya. Sampai di sini cerita kita, mari kita tutup di dalam doa. Yuk semuanya sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa sudah begitu baik kepada kami, mengajarkan kami untuk selalu taat kepadamu, kepada papa mama, kepada guru kami, atau kepada orang-orang yang Tuhan berikan kepercayaan untuk mendidik kami dengan baik, sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih juga sudah mengajarkan bagi kami untuk selalu berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu. Jangan sampai kami melakukan hal-hal yang berdosa. Dan ya Tuhan, terima kasih sudah mengingatkan kami bahwa Tuhan sangat mengasihi kami. Tuhan rela turun menjadi manusia dan menyelamatkan kami karena kasih-Mu yang begitu besar dan keadilan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami agar bisa terus bertumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus inginkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, Amin. Oke, sampai di sini cerita kita hari ini. Sekarang, Kak Shirley mau bilang terima kasih juga untuk Nathan yang sudah menemani kita hari ini. Dan Kak Shirley kembalikan ke Kak Ningsih. Halo adik-adik. Nah, siapa di sini yang sudah mendengarkan cerita dari Kak Shirley tadi? Iya, semua udah dengar nih. Tadi Kak Shirley cerita apa yuk? Ayo, tentang apa? Tentang Raja Zedekia. Betul sekali adik-adik. Nah, Raja Zedekia itu kenapa ya adik-adik ya? Kelihatannya Raja Zedekia ini melakukan satu perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan sepertinya. Iya nggak adik-adik? Iya nggak? Tadi udah dengar kan cerita dari Kak Shirley? Betul adik-adik. Dia melakukan kejahatan di mata Tuhan. Sehingga apa? Sehingga akhirnya Yehuda diruntuhkan. Nah adik-adik tadi udah dengar ya cerita dari Kak Shirley. Jadi kita itu harus hati-hati. Kita nggak boleh berbuat jahat. Kita harus jauh-jauh dari yang namanya dosa. Ayo dibaca jadi dosa. Betul sekali. Jadi kita harus jauh-jauh dari dosa. Kita nggak boleh melakukan kejahatan di mata Tuhan. Contohnya nggak boleh berbohong, nggak boleh nakal, nggak boleh melawan sama papa mama. Jadi kita harus taat. Kita harus melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, karena itu kita juga harus memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan sebagai bentuk di mana kita mau menyenangkan hati Tuhan. Nah, di saat kita memberikan persembahan juga kita berarti berbuat baik kepada Tuhan. Karena hati-hati adik-adik, mata Tuhan itu melihat apa yang kita perbuat di bumi ini loh, di dunia ini. Jadi kalau kita melakukan yang jahat, kita berpikir gak ada yang tahu kan, tapi Tuhan melihat. Yuk kita mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Oh iya, jangan lupa persembahannya ditransferkan ya di layar yang ada. Tahu kan adik-adik? Nih di bawah sini. Yuk kita berikan persembahan kita. Kita mau pujikan mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik,
apapun yang kita perbuat, baik itu yang baik, baik itu yang jahat. Tapi kita diingatkan untuk selalu melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Oke adik-adik, jangan lupa ya ingatkan mama papanya untuk mentransferkan persembahan adik-adik semua. Nah, satu lagi, jangan lupa kita akan bertemu kembali di Zoom jam 11 seperti biasa ya. Adik-adik gak boleh lupa. Oke adik-adik. Nah adik-adik bersyukur ya karena hari ini kita bisa berdoa, kita bisa memuji Tuhan. Apalagi kita bisa mendengarkan cerita yang menarik dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Shirley tadi. Nah, setelah itu kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita mau bersyukur kembali sama Tuhan Yesus karena hari ini kita bisa diizinkan untuk beribadah kepada Tuhan. Yuk, kita mau nyatakan terima kasih kita kepada Tuhan Yesus. Kita mau bersyukur buat Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sangat baik buat kita. Yuk adik-adik, kita mau pujikan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kuat dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku Bapa di surga, kembali kami bersyukur untuk anugerah Tuhan di sepanjang hidup kami. Hari ini Tuhan, kami bisa beribadah kepada Tuhan, kami bisa berdoa, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami diberi kesempatan untuk kembali belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan, karena kami bisa memberikan apa yang terbaik yang Tuhan beri buat kami, dan kami mau mengembalikan kepada Tuhan sebagai persembahan kami yang terbaik untuk-Mu. Kiranya Tuhan berkati setiap persembahan kami semua, supaya memperluas kerajaan Tuhan, dan memberkati dan serta membantu pelayanan Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati kami sepanjang minggu ini Tuhan Yesus, di mana kami belajar untuk selalu taat, menjauhi apa yang jahat di mata Tuhan. Kami mau belajar berbuat baik, kami mau belajar menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan bantu kami ya, untuk kami bisa menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan adik-adik semua ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan berkati sepanjang minggu ini yang mereka lalui dalam hidup mereka. Tuhan berkati masa belajar mereka, sekolah. Tuhan berkati papa, mama, adik-adik semua. Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan harapan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hore, ibadah kita selesai. Dan jangan lupa kembali ke roomnya masing-masing. Dan sampai ketemu minggu depan di ibadah hari Minggu ke depannya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.